Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Irwan Sriwijaya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengelola media digital. Oke ya, ya sudah tampil juga untuk presentasinya. Jadi teman-teman, di hari ini kita akan mulai dengan perkembangan media komunikasi yang digunakan untuk media pemasaran. Jadi yang pertama itu adalah kemunculan print ad, kemunculan media cetak di tahun 1900-an. Dan ini sebetulnya media yang lumayan populer di tahun 1940. Dan sebetulnya kalau dilihat dari trennya, dia mulai mulai menurun. Terutama yang parahnya itu terasa di tahun 2000. Kemunculan media internet mendesak media cetak untuk kolaps. Terus media yang lumayan progresif kemunculannya adalah di tahun 1940, analog TV. Itu jadi media yang berkembang cukup pesat, terutama antara tahun 40 ke tahun 80 ya, 40 tahun itu tuh medianya jumlahnya terus meningkat sampai puncaknya di tahun 2000. Dan kemudian terkonvert sebetulnya kemunculan media internet, akhirnya analog TV yang biasanya dinikmati di gelombang UHF kemudian berpindah ke media digital. Jadi sekarang tetap sama sih, kita nonton TV juga, cuma nontonnya di streaming di YouTube atau streaming di eh, aplikasi video misalnya. Terus media yang lumayan berkembang sampai sekarang adalah digital radio atau radio. Analog, dimulai dari analog radio yang kemudian di tahun 1900-an sampai sekarang itu masih populer, terutama di tahun 2000 itu sebetulnya analog radionya jumlahnya radio-radio yang didengarkan menggunakan gelombang FM atau AM mulai menurun jumlahnya. Tapi radionya sendiri itu tuh nggak hilang. Radio tetap tumbuh berkembang di digital. Jadi sekarang radio-radio tadi mulai berkembang ke streaming radio ya. Atau bahkan beberapa kontennya ada yang dimasukkan ke aplikasi podcast seperti Spotify atau Noise. Kemudian media-media yang sampai sekarang masih oke dan bertumbuh juga adalah sinema dan outdoor. Jadi sedigital-digitalnya orang tetap butuh nonton relaksasi di bioskop. Nah, di sini sebagai media beriklan, bioskop itu nggak ada matinya sampai sekarang masih bagus. Media outdoor juga sama. Sedigital-digitalnya orang tetap butuh keluar rumah. Dan ini outdoor bekerja. Dan media yang cukup populer lagi sebetulnya ada media-media wireless sama games. Ini munculnya baru tahun 2000, yang berkembang 20 tahunan lah ya. Cuma pertumbuhannya pesat. Nah, sebenarnya hal yang membedakan antara media old media sama new media, saat old media itu biasanya mereka hanya menyampaikan pesan, mengkomunikasikan satu arah. Dan biasanya pemilik medianya itu ada lembaganya dan institusi yang kuat. Ya sekarang lah yang punya media itu ya zaman dulu cuma Haritanu doang nih di jaringan MNC atau Surya Paloh gitu ya, pemilik Metro TV dan jaringannya, atau Dahlan Iskan jaringannya Jawa Pos. Tapi sekarang di new media komunikasinya berlangsung interaktif dua arah. Terus ada istilah konvergensi. Jadi konvergensi itu adalah penyatuan media ke satu media komunikasi. Contohnya handphone. Handphone ini sekarang saat teman-teman mendownload Spotify atau aplikasi Hard Rock FM gitu ya, kalian udah punya radio di handphone kalian. Di handphone yang sama, kalian download YouTube. Kalian bisa streaming TV, sudah ada televisi di situ. Atau di handphone yang sama juga, kalian download aplikasi e-paper Kompas. Kalian sudah punya media cetak di handphone itu. Bayangkan, tiga media terkonvergensi, tersatukan jadi satu di media handphone. Nah, sekarang kita lihat siapa sih sebetulnya pengguna internet ini. Kita lihat ya, netizen yang budiman. Jadi,
pengguna internet di seluruh dunia berjumlah 3,78 miliar atau 48% dari populasi bumi yang kita cintai. Dari sisi usia, internet ini populer di kalangan mahasiswa sampai pekerja awal. 84% ya di usia 18 sampai 29 tahun menggunakan internet di kehidupan sehari-hari. Kemudian di rentang usia berikutnya di apa namanya keluarga muda itu adalah 30 39, 81% mereka juga mengakses internet setiap hari. Terus di usia yang lebih mature lagi, keluarga-keluarga mapan 50 sampai 64 tahun, 73%. Jumlahnya berkurang sedikit tapi tetap mendominasi. Separuh lebih. Itu menggunakan internet untuk di keseharian mereka. Dan usia-usia 65 tahun ke atas, 45% menggunakan internet juga. Ya, ini paling di grup WhatsApp gitu, keluarga gitu ya. Terus kemudian warganet ini menghabiskan 2,5 jam waktunya per hari untuk berselancar di dunia maya. Nah, sekarang kita ngelihat juga nih kaitannya sama bisnis. Jadi, secara perilaku konsumen netizen ini seperti apa sih? Yang pertama, 54% dari social browser atau pencari data di sosial media menggunakan sosial media untuk meriset produk. Jadi di sini begitu orang kepikiran untuk beli sesuatu, pengen sesuatu, yang dilakukan adalah langsung browsing di sosial media. Terus 71% konsumen yang memiliki pengalaman positif atau terpuaskan oleh layanan sebuah produk, mereka bakal share ke keluarganya dan juga ke teman-temannya di sosial media. Ini adalah cikal bakal dari influencer. 49% pengguna itu bergantung pada influencer, rekomendasi influencer di sosial media. Yang bersambut ya. Dan 8 dari 10 orang konsumen itu membeli produk setelah mereka mendapatkan rekomendasi dari influencer mereka. Jadi di sini kita lihat ada dua fungsi dari sosial media yang menguntungkan bagi pemasar. Yang pertama adalah fenomena kemudahan dalam mencari konten. Di konten tersebut, konten-konten yang dicari setiap orang itu bisa di-custom setiap orang. Dan kedua, ada fenomena berbagi, influence. Tadi ini saling mempengaruhi di sosial media. Kita lihat nanti ya di saat berikutnya bagaimana influencer ini itu menjadi media sangat efektif untuk memasarkan sebuah produk. Sekarang kita lihat pengguna sosial media itu perilakunya kayak gimana. Yang pertama, penggunaan Instagram Stories itu meningkat dari 150 juta di Januari 2017 menjadi 500 juta di tahun 2019 Januari. Terus kemudian 91% pengguna sosial media itu mengaksesnya melalui handphone atau mobile devices. Dan waktu yang mereka luangkan untuk sosial media itu 6 jam 30 menit. Jauh bertambah ya. Nah, sekarang kita masuk ke influencer marketing. Tadi kita lihat bagaimana fenomena influencer ini kemudian mempengaruhi secara besar para marketers dalam memasarkan produknya. 73% pemasar percaya bahwa sosial media marketing adalah media pemasaran yang efektif buat bisnis mereka. Dan saat mereka ditanya di tahun 2020 dari risetnya ya, saat mau menggunakan influencer marketing itu mau pakai sosmed apa sih? Paling banyak Instagram, kemudian masuk ke stories. Habis itu Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, blog, TikTok, Snapchat, terakhir LinkedIn. Dan di sini, dari riset Influencer Marketing Hub, dari setiap $1 yang diinvestasikan di influencer, itu menghasilkan $18 keuntungan. 86% dari marketers ini nge-brief influencernya untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek sebagai tujuan utama dari campaign influencer ini. Dan 93% pemasar menggunakan
influencer marketing. 9 dari 10 marketers, pemasar, percaya bahwa influencer marketers adalah cara yang efektif untuk memasarkan sebuah produk di media digital. Oke ya. Sekarang teman-teman, kita lebih fokus, coba kita lihat lebih detail di sosial medianya. Sebentar, saya coba tata sebentar posisi kamera saya biar nggak menutupi presentasi. Oke, yang pertama kita lihat karakternya Facebook. Jadi Facebook ini dipercaya oleh 86% marketers di Amerika untuk media beriklan. Kita lihat bagaimana sih perilaku dari konsumennya. Jadi Facebook ini dimiliki oleh sebagian besar pengguna internet dewasa di Amerika. Ya kurang lebih 68% lah pengguna internet memiliki Facebook. Ya sekarang gimana nggak punya Facebook? Mau buka WhatsApp, buka Instagram harus punya akun Facebook. Terus kemudian dari 68,68% pengguna Facebook ini, 2,8 miliar itu adalah pengguna aktif setiap bulannya. Dan 1,84 miliar adalah pengguna aktif Facebook, jumlah pengguna aktif Facebook setiap harinya. 98,3% mengakses Facebook melalui handphone. Dan di sini Facebook itu dimiliki oleh 59 pengguna sosial media. Dan rata-rata orang menghabiskan waktunya selama 19,5 jam setiap minggunya di Facebook. Ini adalah waktu untuk memposting Facebook. Jadi kalau kita lihat di sini trennya, Facebook itu banyak diakses di jam-jam kerja ya. Waktu paling bagusnya di hari Rabu. Dan kemudian postingnya itu paling oke jam 11 siang, saya makan siang jam 12, kemudian setelah makan siang jam 1 sampai jam 2. Ini saya sambil kerja buka Facebook gitu ya. Jadi Facebook menemani aktivitas dalam mengerjakan pekerjaan setiap hari. Kita berikutnya, ini adalah Instagram. Dikupas cukup detail di presentasi ini, karena tadi ya, saat marketers ditanyain mau pakai influencer marketing di media apa, Instagram jumlah yang paling banyak. Kita lihat. Jadi Instagram memiliki 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya dan 500 juta pengguna aktif memakai aplikasi di setiap hari. 50% dari followers, 50% dari pengguna Instagram itu memfollow akun bisnis, akun brand. Dan 71% pengguna Instagram itu berusia di bawah 35 tahun. Jadi di sini Instagram kita lihat itu sangat populer di kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pekerja awal, sampai keluarga muda ya. Ini adalah fitur-fitur yang lumayan rame di Instagram. Yang pertama adalah live. Jadi live Instagram ini menjadi fitur yang populer pada saat pandemi COVID 2019 kemarin, dan kemudian berlanjut hingga tahun 2021. Yang kedua, ada fenomena cross-platform content. Jadi banyak sekali konten-konten yang dibikin di TikTok, di Twitter, itu ramenya di Instagram. Terus kemudian Instagram mengeluarkan Instagram Reels untuk merespon kemunculan TikTok. Dan bahkan Instagram mendeklarasikan bahwa Reels adalah head-to-head kompetitornya TikTok. Terus kemudian di sini Instagram juga memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang dari IGTV yang jadi Instagram kemudian merekomendasikan iklan di IGTV. Setiap konten pengguna yang ada iklannya itu bakal punya duit, bakal dapat duit. Terus ini kita lihat dari perilaku pengguna Instagram, mereka menghabiskan 53 menit setiap hari untuk menikmati Instagram, dan kemudian penggunaan hashtag iklan itu meningkat 133% dari Februari 2018 sampai Februari 2019. Jadi kita lihat di setahun ini, banyak sekali brand-brand yang bikin campaign di Instagram. Kemudian rata-rata setiap posting itu menggunakan 10,7 hashtag. Jadi rata-rata
menggunakan 10-11 hashtag ya di tiap postingan. Terus kemudian 500 juta pemilik akun Instagram bikin Reels seperti ganti setiap hari. Dan Instagram mengklaim dirinya 4 kali lebih interaktif dibandingkan Facebook. Nah, secara bisnis, kita lihat bahwa Instagram ini adalah sosial media yang sangat penting bagi influencer. Bahkan di sini disebut key komponen ya, buat pemasaran influencer di Instagram untuk membuat konten dari brand yang mengendorse mereka. Kemudian Instagram bikin fitur fundraiser, di mana pengguna Instagram bisa mendapatkan uang dari ikut campaign yang ada atau mereka bikin campaign sendiri. Di sini ada 70% orang-orang yang mau belanja biasanya menggunakan Instagram untuk discovery, jadi untuk menggali informasi tentang brand yang mau dia beli. Ini adalah waktu yang oke untuk mengupload konten di Instagram. Jadi waktunya ini eh, sama kayak Facebook ya, jam 10 sampai jam 11 siang, jam-jam sebelum makan siang, di saat kerja, paling bagusnya di hari Rabu, antara rekomendasi di sini antara Senin, Selasa, Jumat. Dan jangan nekat posting di hari Minggu. Berarti di sini kita lihat pola yang sama, Instagram dan Facebook itu diakses sambil menemani aktivitas rutin, bekerja, belajar. Sekarang kita berlanjut ke Twitter. Jadi Twitter ini secara pengguna didominasi oleh pria 66% dan sisanya wanita. Kemudian Twitter memiliki 330 juta pengguna aktif setiap bulannya atau 145 akun yang aktif setiap hari, dan 63% pengguna Twitter berusia 35 sampai 65 tahun. Jadi ini sebenarnya usia-usia lanjut Instagram. Orang udah bosan mainan IG karena usianya semakin dewasa, dia pindah ke Twitter. Terus 500 juta tweet dikirim setiap harinya atau 5.787 tweet per detik. Secara bisnis, Twitter ini banyak digunakan oleh pebisnis B2B, business to business, yang menggunakan Twitter sebagai alat pemasaran digital. Dan 40% pengguna Twitter itu cerita kalau mereka pernah beli produk setelah melihatnya di Twitter. Ini adalah waktu yang paling oke untuk Twitteran. Jadi Twitteran ini tuh waktunya sebelum Facebookan dan Instagraman. Antara jam 9 sampai jam 10 siang. Jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Waktu paling oke itu antara hari Rabu dan Jumat. Nah, sekarang kita beralih ke sosial media berbasis video yaitu YouTube. Di sini pengguna YouTube adalah 79% dari pengguna internet. Pasti punya akun YouTube. Terus 90% berusia 18 sampai 44 tahun, range-nya cukup cukup lebar di sini ya. Ini sebenarnya menyatukan antara pengguna Instagram, Twitter, dan Facebook itu mesti punya akun YouTube. Secara bisnis, 8 dari 10 pemasar mempercayai YouTube sebagai platform pemasaran berformat video yang paling efektif. Dan secara perilaku konsumennya kita lihat 500 juta video, 500 jam video diupload di YouTube setiap menitnya. Jadi jika di total tuh ya, video-video yang diupload setiap menitnya itu durasinya 500 jam. Terus kemudian setiap penggunanya menonton 1 miliar jam video di YouTube, dan lebih dari 70% penonton YouTube menonton lewat handphone atau mobile device. Ini adalah waktu-waktu yang oke untuk mengupload YouTube itu di hari Kamis atau Jumat antara jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi di sini adalah jam-jam setelah orang Facebookan ya. Kemudian mereka ditemani oleh YouTube. Saya pulang ke rumah. Selanjutnya ada podcast. Jadi di sini secara pengguna ada 850.000 konten aktif podcast dan juga 30 juta podcast episode.
Terus secara perilaku, lebih dari separuh eh, dari konsumen di Amerika Serikat itu berusia 15 di atas 12 tahun mendengarkan podcast. 3 dari 4 orang pendengar podcast itu menyatakan mereka bahwa belajar ilmu yang baru, pengetahuan baru di podcast. 90% dari pendengar podcast mendengarkan podcastnya dengan nyaman di rumah, dan 82,4% pendengar podcast menghabiskan waktu lebih dari 7 jam per minggu untuk podcastan, dengerin podcast. Secara bisnis, lebih dari separuh pendengar paling nggak pernah mempertimbangkan untuk membeli barang setelah mereka dengar iklannya di podcast. Jadi di sini podcast jadi media beriklan efektif juga, kalau lumayan efektif. Nah, sekarang kita berlanjut ke kompetitor paling besar dari Instagram Reels, yaitu TikTok. TikTok memiliki 689 juta pengguna di seluruh dunia. Dan TikTok adalah aplikasi yang paling banyak di-download versi iOS App Store di kuadran pertama tahun 2019 dengan 33 juta download. Usia pengguna TikTok ini justru di bawahnya Instagram, 10-29 tahun. Terus perilaku pengguna TikTok, 90% menggunakan TikTok sebagai aplikasi harian mereka. Terus kemudian mereka dalam satu hari sekali pakai aplikasi ini kurang lebih hampir 1 jam 52 menit, dan 1 miliar video ditonton setiap harinya di TikTok. Kita berlanjut ke website situs pencari Google ya. Jadi di sini Google dikunjungi 62,2 juta kali setahun. Secara perilaku, 46% dari pencarian produk itu berawal dari Google. Dan 63% pencarian itu diakses dari handphone, mobile devices. 90% responden bilang kalau mereka itu biasanya klik rekomendasi pertama yang muncul di Google, dan 84% responden itu mengakses Google minimal 3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Oke, kita beralih ke sosial media terakhir yang karakternya jejaring banget ya, karena WhatsApp ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi di internal circle. Yang pertama, pesan-pesan produk itu sangat sangat efektif di sini untuk mengkomunikasikan kepuasan dari menggunakan produk. Dan bahkan rekomendasi atau influence dari teman, saudara, ini tuh diakui oleh Mark J. Crowley, business developernya Uber, sebagai faktor kunci yang membuat Uber sukses di seluruh dunia. Jadi, Crowley cerita kalau kemudahan dalam mengakses Uber, orang-orang tinggal klik beberapa tombol di handphonenya, terus nggak sampai 5 menit mobil datang. Nah, kemudahan ini yang kemudian dibagikan ke teman-teman, saudara, yang terakumulasi menjadi keuntungan yang besar untuk Uber. Oke, terima kasih untuk sudah mendengarkan dan menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.